Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Anda di channel Shifaul Qalbi ini. Kehadiran Anda bukanlah sebuah kebetulan, melainkan tanda kasih sayang Allah yang begitu lembut. Hari ini, Allah sedang menggerakkan hati Anda untuk singgah di sini, untuk mendengar sebuah pesan yang bisa mengubah arah hidup, bisa menenangkan hati yang resah, sekaligus menjadi jalan menuju senyum Rasulullah yang penuh cinta. Bayangkan sejenak, betapa bahagianya jika di akhirat nanti, ketika manusia berkumpul dalam keadaan penuh ketakutan, Rasulullah menoleh dengan senyum bangga, karena kita termasuk umatnya yang istiqomah membaca zikir sederhana. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum yang menandakan keridaan beliau terhadap kita. Dan lebih dari itu, Rasulullah tersenyum bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, tetapi karena kita menjaga amalan zikir yang sering diremehkan. Sahabat Ashifa, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita hadirkan energi positif bersama-sama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hati kita siap untuk dipenuhi cahaya zikir, sebagai tanda bahwa kita semua ingin mendapat keberkahan, dan sebagai doa agar Rasulullah benar-benar tersenyum melihat kita. Angka 77 ini menjadi pengikat energi kebaikan, sebuah kode yang akan menghubungkan hati kita dalam semangat yang sama, semangat untuk selalu mengingat Allah. Sekarang mari kita renungkan, hidup ini berjalan begitu cepat. Pagi berganti siang, siang berganti malam, tanpa terasa usia terus berkurang. Banyak orang yang mengejar dunia, tetapi lupa bahwa yang membuat Rasulullah bangga bukanlah dunia yang kita kumpulkan, melainkan hati yang selalu basah dengan zikir. Rasulullah tidak pernah meminta kita membawa dunia yang melimpah, tapi beliau ingin kita membawa hati yang tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Apakah Anda tahu, ada 3 zikir ringan yang bisa membuat Rasulullah tersenyum bangga? 3 kalimat sederhana yang bahkan bisa dibaca di mana saja, kapan saja, tanpa perlu syarat khusus. 3 kalimat ini bukan hanya membuat pahala kita bertambah, tetapi juga membuat hati semakin tenang, jiwa semakin kuat, dan langkah hidup semakin ringan. Inilah yang membuat Rasulullah begitu bangga kepada umatnya. Namun sebelum kita menyebutkan satu persatu zikir itu, mari kita pahami dulu. Mengapa Rasulullah bisa tersenyum bangga hanya karena zikir ini? Bukankah banyak ibadah lain yang lebih besar, seperti salat, puasa, zakat, atau haji? Benar, ibadah besar memang sangat mulia. Tetapi Rasulullah tahu, tidak semua orang mampu melakukannya dengan sempurna. Salat mungkin masih bolong-bolong, puasa masih bercampur dengan riya, zakat kadang disertai rasa berat, dan haji hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup bagi sebagian orang. Tetapi zikir adalah ibadah yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, tanpa ada batasan usia, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada alasan untuk meninggalkannya. Anak kecil bisa melakukannya, orang tua pun bisa. Orang miskin bisa melakukannya, orang kaya pun bisa. Orang yang sehat bisa berzikir, bahkan orang yang sakit pun bisa melakukannya. Karena itulah, Rasulullah tersenyum bangga ketika melihat umatnya tidak pernah lepas dari zikir. Zikir itu ibarat kunci. Semakin sering kita memutarnya, semakin mudah pintu langit terbuka. Semakin sering kita mengucapkannya, semakin lapang jalan kita menuju rahmat Allah. Dan Rasulullah tahu, umat yang tidak pernah berhenti berzikir adalah umat yang akan selamat. Sahabat Ashifa, coba Anda bayangkan suasana di hari kiamat nanti. Saat manusia berdesakan, ketika amal-amal kita ditimbang, ada 3 kalimat ringan yang ternyata bobotnya sangat berat di sisi Allah. Kalimat ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Rasulullah sudah memberikan bocoran rahasia ini jauh sebelum kita lahir. Dan ketika umatnya menghidupkan kalimat ini, Rasulullah bangga karena umatnya tidak lalai. Apakah hati Anda mulai penasaran? Apakah Anda mulai merasa bahwa video ini bukanlah tontonan biasa? Percayalah, ini bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan jari Anda untuk membuka video ini, Allah yang menuntun mata Anda agar berhenti di sini, karena ada pesan yang harus Anda dengar. Mari kita tarik napas sejenak, dan bayangkan Rasulullah sedang tersenyum kepada kita. Senyum itu hadir karena kita memilih jalan zikir. Dan senyum itu adalah tanda bahwa beliau bangga memiliki umat yang tidak pernah lupa kepada Allah. Sahabat Ashifa, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal penting. Hidup kita terlalu singkat jika hanya digunakan untuk mengeluh.
Waktu kita terlalu berharga jika hanya digunakan untuk mengejar dunia yang fana. Tapi betapa luar biasanya, dengan hanya mengucapkan kalimat zikir, kita bisa mendapat pahala yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Apakah Anda sadar, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa melafazkan satu kalimat zikir pun dalam sehari. Padahal, cukup dengan satu kalimat zikir, malaikat sudah menuliskan kebaikan untuk kita. Cukup dengan satu kalimat zikir, dosa kita bisa dihapuskan. Dan cukup dengan satu kalimat zikir, Rasulullah tersenyum bangga melihat kita. Inilah sebabnya, Rasulullah mengajarkan 3 kalimat zikir utama yang jangan sampai kita lepaskan. 3 kalimat yang menjadi sebab beliau bangga, sebab beliau tersenyum, sebab beliau merasa memiliki umat yang tidak sia-sia. Sahabat Asy-Syifa, mari kita berjanji dalam hati. Mulai hari ini, kita akan berusaha menjaga lisan kita dengan 3 zikir itu. Mulai hari ini, kita tidak akan membiarkan satu hari pun berlalu tanpa kalimat tersebut. Karena kita tidak tahu, mungkin saja satu kalimat zikir itu menjadi penyelamat kita ketika amal-amal lain ditolak. Sekarang saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Coba tuliskan di kolom komentar, saya ingin membuat Rasulullah tersenyum. Tulisan itu bukan sekadar komentar, tetapi juga doa yang terucap, doa yang akan didengar oleh Allah. Bayangkan, semakin banyak orang yang menulisnya, semakin banyak doa yang naik ke langit, dan semakin besar pula peluang kita untuk benar-benar melihat senyum Rasulullah di akhirat. Dan ingat, ini baru bagian pertama dari pembahasan kita. Kita baru membuka pintu, baru mengetuk rahasia, baru menyadari betapa pentingnya zikir dalam kehidupan seorang muslim. Pada bagian berikutnya, kita akan membongkar satu persatu 3 kalimat zikir yang dimaksud, apa keutamaannya, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita, dan mengapa Rasulullah begitu bangga dengan amalan ini. Tetap bersama saya, sahabat Asy-Syifa, di channel Syifaul Qalbi. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Setelah ini, kita akan masuk lebih dalam ke inti rahasia zikir yang membuat Rasulullah tersenyum bangga. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, pada bagian pertama kita sudah membuka pintu. Kita sudah menyadari bahwa Rasulullah begitu bangga kepada umatnya yang istiqomah dalam zikir. Kita juga sudah memahami bahwa amalan sederhana ini adalah kunci yang bisa membuat Rasulullah tersenyum melihat kita. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Kita akan mengupas satu persatu dari 3 kalimat zikir yang sangat istimewa itu. Mari kita mulai dengan kalimat pertama, yang sering kita ucapkan, yang mungkin sudah hafal di luar kepala, tetapi kadang tidak benar-benar kita resapi maknanya. Kalimat itu adalah Subhanallah. Subhanallah, zikir penyuci hati. Sahabat Asy-Syifa, apa arti Subhanallah? Artinya adalah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, melainkan deklarasi hati bahwa Allah sempurna, Allah tidak pernah salah, dan Allah jauh dari segala celah. Setiap kali kita mengucapkan Subhanallah, seolah kita sedang membersihkan hati kita dari debu-debu dunia. Bayangkan, hidup kita ini penuh dengan noda. Ada noda dari pikiran buruk, ada noda dari ucapan yang menyakiti orang lain, ada noda dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Semua noda itu membuat hati kita keruh. Nah, kalimat Subhanallah adalah air jernih yang mengalir ke dalam hati kita. Ia membersihkan, ia menenangkan, ia menyegarkan. Rasulullah pernah bersabda bahwa kalimat Subhanallah lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Coba kita renungkan. Dunia ini luas, indah, penuh dengan segala macam perhiasan. Tapi Rasulullah mengatakan, satu ucapan Subhanallah nilainya lebih besar daripada semua itu. Betapa luar biasanya kalimat ini. Namun sayangnya, banyak orang yang meremehkannya. Kadang kita hanya mengucapkan Subhanallah ketika kaget, ketika melihat sesuatu yang indah, atau bahkan sekadar ikut-ikutan. Padahal, jika diucapkan dengan kesadaran penuh, Subhanallah bisa menjadi sebab Allah menurunkan ketenangan luar biasa dalam hati kita. Sahabat Asy-Syifa, coba kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat melihat langit yang luas, ucapkan Subhanallah. Saat melihat gunung yang megah, ucapkan Subhanallah. Saat mendengar kabar yang mengejutkan, jangan hanya kaget, tapi ucapkan Subhanallah. Dengan begitu, kita tidak hanya mengagumi ciptaan, tetapi juga menyucikan Sang Pencipta. Inilah mengapa Rasulullah bangga,
Karena umatnya yang rajin mengucapkan subhanallah berarti umat yang selalu mengingat kesempurnaan Allah. Rasulullah tahu, umat seperti inilah yang akan selamat. Alhamdulillah, zikir syukur yang mengundang nikmat. Sekarang kita masuk ke kalimat kedua. Kalimat yang bahkan menjadi pembuka Al-Quran. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Sahabat Ashifa, tahukah Anda bahwa hidup ini penuh dengan nikmat, tetapi sering kita lupa mensyukurinya? Nikmat udara, nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, bahkan nikmat masih bisa tersenyum hari ini. Semua itu sering kita anggap biasa. Padahal, jika salah satu nikmat saja diambil, kita akan merasakan betapa berharganya. Nah, kalimat Alhamdulillah adalah kunci untuk menjaga nikmat itu tetap ada. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan syukur yang paling sederhana adalah dengan ucapan Alhamdulillah. Ketika kita lapar lalu diberi makanan, ucapkan Alhamdulillah. Ketika kita sakit lalu sembuh, ucapkan Alhamdulillah. Bahkan ketika kita ditimpa ujian, jika kita masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, itu tanda bahwa iman kita kuat. Rasulullah tersenyum bangga kepada umat yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Karena umat seperti ini adalah umat yang tidak mudah mengeluh. Umat yang hatinya selalu lapang, meski dunia menekannya. Dan Rasulullah tahu, umat yang hatinya penuh syukur adalah umat yang akan diringankan langkahnya menuju surga. Coba bayangkan, betapa indahnya hidup jika setiap pagi kita awali dengan Alhamdulillah, setiap siang kita isi dengan Alhamdulillah, dan setiap malam kita tutup dengan Alhamdulillah. Hidup kita akan penuh dengan rasa cukup, penuh dengan rasa bahagia, meski mungkin harta kita tidak seberapa. Inilah sebabnya, Alhamdulillah menjadi zikir yang membuat Rasulullah bangga. Karena umat yang bersyukur adalah umat yang selalu dekat dengan Allah. Allahu Akbar, zikir yang membesarkan Allah di atas segala masalah. Sekarang kita sampai pada kalimat ketiga, kalimat yang paling agung. Kalimat yang kita ucapkan dalam salat, kalimat yang mengiringi takbir, kalimat yang menjadi penguat hati. Kalimat itu adalah Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. Tapi mari kita renungkan lebih dalam. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang menegaskan kepada diri sendiri bahwa masalah kita kecil, sedangkan Allah lebih besar dari segalanya. Sahabat Ashifa, hidup ini tidak lepas dari masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah kesehatan. Kadang masalah itu terasa begitu berat, seakan-akan menghancurkan hidup kita. Tapi setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sedang meletakkan masalah itu di bawah kebesaran Allah. Kalimat Allahu Akbar adalah obat untuk hati yang resah. Ia adalah pengingat bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bahkan gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, langit yang tak bertepi, semua tunduk di bawah kebesaran Allah. Jadi mengapa kita harus takut pada masalah yang hanya sebutir debu di hadapannya? Rasulullah bangga kepada umat yang selalu mengucapkan Allahu Akbar, karena umat ini adalah umat yang tidak mudah putus asa. Umat yang selalu yakin bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Umat seperti inilah yang akan terus kuat menghadapi ujian hidup. Bayangkan, ketika kita bangun pagi, lalu mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah meneguhkan hati bahwa apapun yang terjadi hari itu, Allah lebih besar. Ketika kita merasa jatuh, lalu mengucapkan Allahu Akbar, kita sedang mengingatkan diri bahwa Allah masih bersama kita. Dan ketika kita sukses, lalu mengucapkan Allahu Akbar, kita sedang merendahkan hati agar tidak sombong. Mengapa Rasulullah tersenyum? Sahabat Ashifa, sekarang kita bisa memahami mengapa Rasulullah tersenyum dan bangga kepada umat yang rajin mengucapkan 3 zikir ini. Karena ketiganya adalah inti dari iman. Subhanallah, mengajarkan kita untuk menyucikan Allah. Alhamdulillah, mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, mengajarkan kita untuk membesarkan Allah di atas segalanya. 3 kalimat ini sederhana, tapi mengandung lautan makna. 3 kalimat ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. 3 kalimat ini mudah diucapkan, tapi sulit dijaga dengan konsistensi. Dan umat yang mampu menjaganya, itulah umat yang membuat Rasulullah bangga. Mari kita bayangkan lagi, Rasulullah adalah sosok yang selalu memikirkan umatnya, bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Beliau tidak meminta apapun dari kita, selain agar kita tetap berpegang pada iman dan amal.
Dan salah satu amal yang paling beliau cintai adalah zikir ini. Jadi ketika kita menjaganya, itu berarti kita sedang menenangkan hati Rasulullah. Kita sedang memberikan hadiah kepada beliau berupa senyum. Apakah Anda tidak ingin menjadi penyebab senyum Rasulullah? Apakah Anda tidak ingin termasuk dalam barisan umat yang beliau banggakan? Sahabat Asy-Syifa, mari kita bersatu dalam energi kebaikan. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita siap menjaga 3 kalimat ini. Angka 77 menjadi simbol energi positif, simbol kesungguhan hati, simbol bahwa kita ingin menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah. Tuliskan juga di komentar, saya ingin membuat Rasulullah tersenyum. Karena dengan menulis itu, kita sedang menegaskan komitmen kita. Dan siapa tahu, tulisan itu menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita pernah berniat membuat Rasulullah bangga. Sahabat Asy-Syifa, pada bagian kedua ini kita sudah memahami 3 zikir yang membuat Rasulullah tersenyum. Kita sudah melihat betapa subhanallah menyucikan hati, betapa alhamdulillah menguatkan rasa syukur, dan betapa Allahu Akbar menenangkan jiwa. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena pada bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana cara menjaga 3 kalimat ini agar benar-benar hidup dalam diri kita. Bagaimana menjadikannya bukan hanya ucapan di bibir, tetapi juga getaran dalam hati. Dan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama saya, sahabat Asy-Syifa, di channel Syifaul Qalbi. Karena kisah ini masih terus berlanjut. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan jauh dalam pembahasan ini. Pada bagian pertama, kita telah membuka pintu dengan penuh kesadaran bahwa Rasulullah tersenyum bangga kepada umatnya yang menjaga zikir. Pada bagian kedua, kita sudah mengupas 3 kalimat agung itu, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Sekarang, tibalah saatnya kita menyelami lebih dalam. Bagaimana agar 3 kalimat ini tidak hanya berhenti di bibir, tapi benar-benar menjadi denyut nadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana agar zikir ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi berubah menjadi energi yang membentuk karakter, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Allah. Inilah yang akan kita bahas dalam bagian ketiga ini. Zikir yang hidup dalam hati. Sahabat Asy-Syifa, zikir bukan hanya soal ucapan. Zikir adalah keadaan hati. Lisan bisa berzikir, tetapi kalau hati lalai, maka zikir itu kosong. Namun ketika lisan dan hati menyatu, maka zikir itu menjadi cahaya. Subhanallah yang kita ucapkan harus tumbuh menjadi kesadaran bahwa Allah benar-benar Maha Suci. Ketika kita berkata Subhanallah, maka hati kita pun sadar bahwa tidak ada kekurangan dalam takdir Allah. Bahkan ketika kita diuji, kita harus berkata dalam hati, Subhanallah, Allah Maha Suci dalam segala ketetapannya. Dengan begitu, zikir ini menumbuhkan ridha dalam jiwa. Alhamdulillah yang kita ucapkan harus melahirkan rasa syukur yang nyata. Ketika kita berkata Alhamdulillah, hati kita pun ikut mengakui bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Dan syukur itu bukan hanya ucapan, melainkan juga tindakan. Dengan bersyukur, kita akan menggunakan nikmat sesuai dengan jalan Allah. Jika diberi rezeki, kita gunakan untuk kebaikan. Jika diberi ilmu, kita bagikan. Jika diberi kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itulah syukur yang sesungguhnya. Allahu Akbar yang kita ucapkan harus benar-benar menanamkan keyakinan bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Ketika kita berkata Allahu Akbar, hati kita harus yakin bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada musuh yang lebih kuat daripada Allah. Tidak ada ketakutan yang lebih menakutkan daripada murka Allah. Dengan begitu, zikir ini melahirkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan iman. Menjaga konsistensi zikir. Sahabat Asy-Syifa, tantangan terbesar dalam berzikir bukanlah mengucapkannya sekali, melainkan menjaga konsistensi. Kadang kita semangat di awal, lalu perlahan-lahan lalai. Kadang kita rajin berzikir setelah mendengar ceramah, lalu lupa lagi ketika sibuk dengan dunia. Padahal, Rasulullah bangga bukan kepada umat yang berzikir sesekali, tetapi kepada umat yang istiqomah. Bagaimana cara menjaga konsistensi itu? Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, niatkan zikir sebagai bekal hidup. Jangan menunggu waktu khusus. Jadikan zikir sebagai nafas. Setiap kali ada kesempatan, ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak perlu menunggu duduk di sajadah,
bahkan di jalan pun bisa. Kedua, kaitkan zikir dengan aktivitas sehari-hari. Saat bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah. Saat melihat sesuatu yang indah, ucapkan Subhanallah. Saat menghadapi masalah, ucapkan Allahu Akbar. Dengan begitu, zikir menjadi bagian dari hidup, bukan sekadar ritual. Ketiga, jadikan zikir sebagai pengingat diri. Ketika hati mulai gelisah, segera ucapkan Subhanallah. Ketika hati mulai sombong, segera ucapkan Alhamdulillah. Ketika hati mulai takut, segera ucapkan Allahu Akbar. Dengan begitu, zikir benar-benar mengarahkan hati kita. Zikir sebagai penyelamat di akhirat. Sahabat Asy-Syifa, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kita terlalu sibuk mengejar amal-amal besar, padahal bisa jadi di akhirat nanti, amal besar itu tidak kita bawa dengan sempurna. Salat kita masih bercampur dengan lalai. Puasa kita bercampur dengan amarah. Sedekah kita bercampur dengan riya. Namun zikir, kalimat sederhana yang ringan, bisa menjadi penyelamat. Rasulullah bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Allah. Yaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadits ini menunjukkan betapa zikir adalah kunci yang sering kita remehkan, padahal justru bisa menjadi penolong terbesar kita. Bayangkan, ketika amal kita ditimbang, mungkin pahala salat kita kurang. Tapi di sisi lain, ada ribuan kali ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar yang kita ucapkan sepanjang hidup. Kalimat itu menambah berat timbangan kebaikan kita. Dan di saat itulah, Rasulullah tersenyum bangga. Energi zikir dalam kehidupan sehari-hari. Zikir bukan hanya bermanfaat di akhirat, tetapi juga di dunia. Orang yang rajin berzikir hidupnya lebih tenang. Hatinya lebih kuat, jiwanya lebih bahagia, karena zikir itu adalah makanan hati. Tanpa zikir, hati lapar. Tanpa zikir, jiwa gersang. Subhanallah membuat kita kagum pada ciptaan Allah, sehingga hati penuh rasa takjub. Alhamdulillah membuat kita puas dengan nikmat Allah, sehingga hati penuh rasa syukur. Allahu Akbar membuat kita yakin pada kebesaran Allah, sehingga hati penuh rasa tenang. Coba kita perhatikan, orang yang jarang berzikir, hidupnya mudah resah, mudah iri, mudah marah, mudah gelisah. Karena hatinya kosong. Tapi orang yang rajin berzikir, meski miskin, dia tetap bahagia. Meski sakit, dia tetap tenang. Meski diuji, dia tetap tabah. Karena hatinya penuh cahaya, Rasulullah dan umat yang dicintai. Sahabat Asy-Syifa, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bahkan dalam sujud terakhir beliau, yang beliau sebut bukanlah harta, bukan keluarga, melainkan umat. Beliau menangis, memohon agar Allah mengampuni umatnya. Itulah tanda cinta yang luar biasa. Maka, tidak heran jika beliau tersenyum ketika melihat umatnya rajin berzikir. Karena umat seperti inilah yang benar-benar menghidupkan ajaran beliau. Rasulullah tidak bangga dengan umat yang banyak harta, tetapi bangga dengan umat yang banyak zikir. Rasulullah tidak tersenyum karena jabatan umatnya, tetapi tersenyum karena hati umatnya selalu mengingat Allah. Apakah kita tidak ingin termasuk dalam barisan umat yang membuat beliau tersenyum? Apakah kita tidak ingin berdiri di hadapan Rasulullah nanti, lalu beliau menoleh dan berkata, inilah umatku yang selalu menjaga zikir. Interaksi hati dan energi positif. Sahabat Asy-Syifa, mari kita satukan hati kita sekarang juga. Mari kita kirim energi positif ke seluruh sahabat yang menonton video ini. Tulis angka 77 di kolom komentar. Biar angka ini menjadi simbol semangat kita untuk menjaga zikir. Tulis juga, saya ingin membuat Rasulullah tersenyum. Karena komentar itu adalah doa. Dan doa yang ditulis dengan tulus bisa menjadi saksi di akhirat nanti. Bayangkan, ketika kita mengetik angka 77 dan kalimat itu, hati kita terhubung dengan ribuan sahabat lain yang juga menulis hal sama. Energi kebaikan itu menyatu, naik ke langit, dan menjadi sebab Allah menurunkan rahmat-Nya. Penutup bagian ketiga menuju kesimpulan. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung perjalanan bagian ini. Kita sudah memahami bagaimana Subhanallah menyucikan hati, bagaimana Alhamdulillah menumbuhkan syukur, bagaimana Allahu Akbar menguatkan iman. Kita sudah tahu bagaimana menjaganya agar konsisten, bagaimana menjadikannya hidup dalam hati, dan bagaimana ia menjadi penyelamat di akhirat. Dan yang
Paling penting, kita sudah mengerti mengapa Rasulullah tersenyum dan bangga kepada umatnya yang menjaga 3 zikir ini. Karena 3 kalimat ini bukan hanya ucapan, melainkan cahaya iman. Namun perjalanan kita belum berakhir. Karena setelah ini, kita akan masuk ke kesimpulan yang akan mengikat semua pembahasan. Kesimpulan yang akan meneguhkan hati kita agar tidak hanya mendengar, tetapi juga mengamalkan. Tetap bersama saya, sahabat Asy-Syifa, di channel Syifaul Qalbi. Karena senyum Rasulullah sedang menunggu kita di ujung perjalanan ini. Rasulullah tersenyum dan bangga bagi yang suka baca 3 zikir ini. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang dalam pembahasan ini. Sejak awal kita menyinggung tentang sebuah pertanyaan yang menggetarkan hati, yaitu amalan apa yang sesungguhnya membuat Rasulullah tersenyum dan bangga kepada umatnya. Kita telah berjalan bersama menelusuri makna zikir, membongkar satu persatu keutamaan kalimat sederhana namun berat nilainya di sisi Allah, hingga kita menyadari bahwa ternyata tidak selalu hal besar yang membuat Rasulullah tersenyum, melainkan hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. 3 zikir yang kita bahas bersama, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, bukan hanya sekadar lafaz di lisan, melainkan kunci untuk membuka pintu cinta Rasulullah. Karena setiap kali umatnya melafazkan kalimat itu dengan penuh kesadaran, seolah-olah ada getaran yang sampai ke hati beliau. Senyum Rasulullah adalah senyum kasih sayang, kebanggaan, sekaligus harapan agar kita istiqomah membawa kalimat itu hingga akhir hayat. Bayangkan sahabat Asy-Syifa, ketika kita duduk sendiri, lalu bibir kita lirih mengucapkan Subhanallah, saat itu malaikat mencatat pahala kita. Ketika kita menundukkan hati dan berkata Alhamdulillah atas nikmat atau bahkan ujian, saat itu langit menjadi saksi bahwa kita bersyukur. Dan ketika kita berucap Allahu Akbar, maka sebesar apapun dunia menekan kita, seketika kita sedang mengangkat kalimat kebesaran Allah lebih tinggi dari segala hal lain. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Rasulullah melihat itu? Tentu beliau tersenyum dan bangga, karena inilah yang beliau ajarkan. Inilah yang beliau perjuangkan, inilah warisan iman yang beliau tinggalkan. Sahabat Asy-Syifa, rasa bangga Rasulullah bukanlah sekadar ungkapan biasa. Bangga beliau adalah bentuk kasih seorang guru kepada muridnya, seorang pemimpin kepada pengikutnya, seorang ayah kepada anak-anaknya. Rasulullah selalu memikirkan umatnya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, beliau masih mengucapkan umati, umati. Lalu bayangkan, di tengah kepedulian beliau yang tak terbatas, kita hadir sebagai hamba yang mau menjaga zikir sederhana ini. Tentu saja beliau tersenyum, tentu saja beliau bangga. Kesimpulan dari perjalanan panjang kita adalah sederhana namun dalam. Jika kita ingin membuat Rasulullah tersenyum, kita tidak perlu menunggu sampai kita mampu membangun masjid besar, atau berjuang di medan perang seperti para sahabat dahulu. Cukup dengan menjaga 3 zikir ini setiap hari, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan itu, kita telah menghadirkan cahaya kecil dalam hidup kita yang kelak bersinar terang di hadapan Rasulullah. Namun, sahabat Asy-Syifa, jangan salah paham. 3 zikir ini bukan berarti mengabaikan ibadah lain. Zikir ini justru menjadi fondasi. Ia adalah napas rohani yang menopang salat kita, doa kita, bahkan amal sosial kita. Bagaimana bisa seseorang ikhlas dalam memberi kalau lisannya kering dari ucapan Alhamdulillah? Bagaimana bisa seseorang sabar menghadapi ujian kalau hatinya jauh dari kalimat Subhanallah? Dan bagaimana bisa seseorang berani melawan kemungkaran kalau ia lupa mengangkat kalimat Allahu Akbar dalam hatinya? Semua itu saling terkait, saling menyempurnakan. Sahabat Asy-Syifa yang setia mendengarkan, mari kita renungkan sejenak. Betapa sering waktu kita terbuang dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Betapa banyak hari-hari kita yang kosong tanpa zikir. Padahal, seandainya setiap jam kita isi dengan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, maka hidup ini akan berbeda. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, langkah menjadi ringan, dan yang paling utama, Rasulullah tersenyum melihat kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Kita mungkin sering merasa hidup ini berat. Masalah datang silih berganti, rezeki terasa sempit, hati terasa gundah. Namun, tahukah sahabat Asy-Syifa, di balik setiap kesulitan ada peluang untuk berzikir. Ketika kita mengucap Subhanallah di tengah kesulitan, kita sedang menyucikan Allah dari prasangka buruk kita.
Ketika kita berucap Alhamdulillah dalam keadaan sulit, kita sedang membuktikan bahwa kita tetap bersyukur. Dan ketika kita berkata Allahu Akbar di tengah tekanan hidup, kita sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari semua masalah. Inilah yang membuat hidup terasa ringan, karena kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan cahaya zikir yang menuntun. Sahabat Ashifa yang saya cintai karena Allah, jangan pernah menganggap remeh 3 kalimat ini. Karena apa yang ringan di lisan, bisa jadi berat di timbangan amal. Rasulullah pernah bersabda bahwa kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Lantas, apalagi yang kita cari kalau bukan cinta Allah dan senyum Rasulullah? Disinilah kita menemukan benang merah dari pembahasan ini, bahwa zikir bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus jalan untuk membahagiakan Rasulullah. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang mengikat tali cinta itu semakin erat. Tali yang akan menarik kita kelak di akhirat menuju telaga Rasulullah. Mari kita buat komitmen bersama, sahabat Ashifa. Mulai hari ini, jangan biarkan hari kita kosong dari 3 kalimat ini. Setiap kali kita teringat, ucapkanlah Subhanallah. Saat hati merasa penuh, ucapkanlah Alhamdulillah. Ketika tantangan datang, tegakkanlah Allahu Akbar. Dengan begitu, hidup kita akan lebih bermakna, lebih lapang, dan lebih tenang. Tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kita semua siap menyalurkan energi positif dari zikir ini. Angka 77 ini bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari komunitas umat yang mencintai Rasulullah dan ingin membuat beliau tersenyum. Setiap komentar akan menjadi doa, setiap doa akan menjadi cahaya, dan setiap cahaya akan menuntun kita menuju ridha Allah. Sahabat Ashifa, jika hari ini engkau mendengarkan sampai akhir, percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Allah yang menuntunmu. Bisa jadi ini adalah panggilan dari Allah agar engkau kembali membasahi lisan dengan zikir. Jangan abaikan panggilan ini, karena siapa tahu, inilah cara Allah menunjukkan cintanya padamu. Dan siapa tahu, inilah cara Rasulullah menunjukkan kebanggaannya padamu. Akhirnya, mari kita simpulkan dalam satu kalimat sederhana, barang siapa menjaga zikir Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, maka ia bukan hanya mendapat cinta Allah, tetapi juga membuat Rasulullah tersenyum dan bangga. Semoga kita semua termasuk orang yang tidak hanya pandai berkata, tetapi juga istiqomah mengamalkan. Semoga lisan kita selalu basah dengan zikir, hati kita selalu hidup dengan syukur, dan jiwa kita selalu teguh dengan keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Dan semoga di hari ketika kita bertemu dengan Rasulullah, beliau benar-benar tersenyum bangga menyambut kita, seraya berkata, inilah umatku yang menjaga zikir. Terima kasih, sahabat Ashifa sudah setia bersama di sepanjang pembahasan ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa untuk terus hidupkan zikir dalam setiap langkah, agar hidup ini penuh cahaya, penuh ketenangan, dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya bersama Shifaul Qalbi dengan sahabat Ashifa. Mari kita terus berjalan bersama dalam cahaya iman, dengan zikir sebagai bekal, dan dengan cinta Rasulullah sebagai tujuan. Semoga Allah menjaga kita hingga akhir hayat. Sahabat Ashifa yang dimuliakan Allah, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang dalam video ini. Sejak awal kita sudah berbicara tentang sesuatu yang begitu sederhana namun sangat besar nilainya. Kita menyinggung tentang 3 zikir utama yang membuat Rasulullah tersenyum dan bangga kepada umatnya. Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. 3 kalimat pendek yang ringan diucapkan, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Sekarang, izinkan saya membawa sahabat semua merenung lebih dalam lagi. Mengapa Rasulullah begitu bangga kepada umat yang menjaga zikir ini? Karena zikir bukan hanya sekadar lafaz. Zikir adalah tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang terus mengingat Allah tidak akan pernah menjadi kering. Hati yang terus bergetar menyebut nama Allah tidak akan pernah mati meski badai ujian datang silih berganti. Bayangkan, ketika seseorang sedang duduk dalam kesunyian, lalu ia lirih mengucapkan Subhanallah, saat itu ia sedang menegaskan bahwa hanya Allah yang Maha Suci. Saat ia tersenyum di tengah kesempitan sambil berkata Alhamdulillah, maka ia sedang menanam syukur dalam dadanya.
Dan ketika ia berdiri menantang ketakutan dengan kalimat Allahu Akbar, saat itu ia sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari apapun di dunia ini. Apakah ada sesuatu yang lebih membanggakan daripada itu bagi Rasulullah? Tentu saja tidak. Beliau bangga karena umatnya masih teguh memegang inti dari ajaran Islam, yaitu mengingat Allah dalam segala keadaan. Sahabat Ashifa, tahukah engkau bahwa senyum Rasulullah bukanlah senyum biasa? Itu adalah senyum seorang nabi yang memikirkan umatnya hingga akhir hayat. Ketika beliau wafat, kata-kata terakhir beliau masih berisi kepedulian kepada kita. Umati, umati, begitu lirihnya, begitu dalam cintanya. Maka ketika ada satu umat saja yang terus berzikir, itu sudah cukup untuk membuat beliau bangga. Bagaimana jika jutaan dari kita bersatu menjaga zikir ini? Betapa indahnya pemandangan itu di mata Rasulullah. Kita harus sadar, hidup di dunia ini hanya sebentar. Kesibukan sering membuat kita lupa. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lisan kita kering dari zikir. Padahal yang membuat hati damai bukanlah tumpukan harta, bukan pula kedudukan tinggi, melainkan kalimat sederhana yang diucapkan dengan ikhlas. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah kunci ketenangan. Sahabat Ashifa, Rasulullah bersabda bahwa kalimat zikir ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Dan apa yang dicintai Allah, pasti juga dicintai Rasulullah. Maka jika kita ingin benar-benar membuat Rasulullah bangga, jangan remehkan amalan ini. Jadikan zikir sebagai nafas kehidupan. Bangun tidur, ucapkan Subhanallah. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Ketika menghadapi tantangan, ucapkan Allahu Akbar. Dengan cara ini, kita sedang mengikat diri kita dengan Rasulullah. Izinkan saya mengajak sahabat semua menulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar simbol. Ini adalah isyarat bahwa kita siap menyalurkan energi positif dari zikir, energi yang akan menguatkan kita, menyatukan kita, dan membuat kita sama-sama menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah. Sahabat Ashifa, ada sebuah renungan yang perlu kita bawa pulang. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita terhanyut dalam kesibukan dunia, seringkali kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Apapun yang kita kejar, pada akhirnya hanya akan menjadi debu jika tidak diiringi dengan zikir. Sebaliknya, zikir sekecil apapun akan tetap bersinar bahkan setelah dunia ini berakhir. Itulah sebabnya Rasulullah bangga kepada umatnya yang menjaga zikir. Karena umat seperti itu sedang menjaga cahaya yang tidak akan pernah padam. Mari kita bayangkan sebuah momen di akhirat. Ketika manusia dikumpulkan, amal-amal ditimbang, ada orang yang datang dengan sedikit amal besar. Tapi karena lisannya terbiasa berzikir, timbangan kebaikannya tiba-tiba menjadi berat. Malaikat mencatat setiap subhanallah, setiap alhamdulillah, setiap Allahu Akbar yang pernah ia ucapkan. Rasulullah tersenyum melihat umatnya diselamatkan dengan kalimat itu. Sungguh, tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, sahabat Ashifa, jangan tunggu esok untuk mulai. Jangan katakan, nanti kalau sudah tua saya akan banyak berzikir. Karena kita tidak tahu kapan usia berakhir. Mulailah sekarang, mulailah dari yang kecil. Tidak perlu menunggu momen khusus. Di kendaraan, saat istirahat, bahkan di sela-sela kesibukan, basahilah lisan dengan zikir. Biarlah orang lain sibuk dengan urusan dunia mereka, tapi kita sibuk dengan urusan hati yang mengingat Allah. Ingatlah, senyum Rasulullah adalah senyum yang lahir dari cinta. Beliau tidak butuh dari kita hal yang besar, beliau hanya ingin kita setia mengingat Allah. Karena dengan itu, kita sedang membuktikan bahwa kita benar-benar umat beliau. Bukankah setiap kali kita salat kita bersalawat kepada Rasulullah? Dan bukankah itu tanda cinta kita kepada beliau? Maka tunjukkan cinta itu dengan menghidupkan zikir. Sahabat Ashifa, di penutup ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali makna hidup. Hidup ini singkat, dunia ini sementara, hanya zikir yang akan kita bawa hingga ke akhirat. Subhanallah akan menjadi saksi bahwa kita menyucikan Allah. Alhamdulillah akan menjadi saksi bahwa kita bersyukur. Allahu Akbar akan menjadi saksi bahwa kita meninggikan Allah di atas segala hal. 3 saksi inilah yang akan kita bawa saat menghadap Allah, dan 3 saksi inilah yang akan membuat Rasulullah tersenyum bangga menyambut kita. Sebelum saya akhiri, mari kita tulis di hati kita kalimat sederhana ini, saya ingin membuat Rasulullah tersenyum.
Jadikan itu motivasi setiap hari. Saat hati lemah, ingatlah tujuan ini. Saat malas berzikir, bayangkan senyum Rasulullah menunggu kita. Insya Allah, dengan cara itu, kita akan terus bersemangat menjaga amalan kecil yang ternyata begitu besar. Terima kasih sahabat Ashifa yang setia mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Semoga lisan kita selalu basah dengan zikir, hati kita selalu dipenuhi syukur, dan jiwa kita selalu teguh dengan keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Dan semoga kelak, ketika kita dipertemukan dengan Rasulullah, beliau benar-benar tersenyum bangga melihat kita sebagai umatnya. Sampai jumpa di konten berikutnya bersama saya di Shifaul Qalbi. Mari kita terus berjalan bersama dalam cahaya zikir, dalam kasih sayang Allah, dan dalam kebanggaan Rasulullah.